Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya. Kalau misalnya ini terus dibahas, terus ya digolkan begitu, ini akan mematikan industri minuman beralkohol. Itu otomatis secara pelan-pelan akan mematikan daripada industri minuman alkohol yang sudah puluhan tahun investasi di sini. Itu pertama. Yang kedua kita lihat adalah bahwasanya ini juga akan mengganggu daripada industri pariwisata kita ke depan. Karena kita tahu bahwa pemerintah saat ini juga kan sedang bagaimana agar industri pariwisata ini juga menjadi favorit kita ke depan, dibangun berbagai destinasi wisata. Nah, kita tahu saat ini saja kita udah hampir 30 juta wisatawan asing masuk ke Indonesia. Kalau mereka mendengar nantinya bahwa di Indonesia itu tidak boleh katakanlah minum beralkohol, kalau minum juga nanti diperdagangkan juga dihukum. Mana mau nanti yang namanya wisatawan masuk ke Indonesia. Ini juga punya dampak besar gitu loh. Makanya kami katakan bahwa minuman alkohol ini sesuatu menjadi daya tarik di tempat-tempat wisata, ya kan, karena biasanya wisatawan asing itu datang ke satu negara, ke Indonesia, kan mereka ingin santai bersenang-senang, ya kan. Nah, jangan sampai ini menjadi menghambat pariwisata kita. Nah, makanya kami katakan tadi yang perlu kita dorong adalah edukasi, menyadarkan masyarakat bahaya daripada penyalahgunaan minuman alkohol. Makanya ada harus pengendalian dan pengawasan. Itu yang mau kita kedepankan. Kalau sudah berbunyi pelarangan, apalagi dikaitkan dengan ada sanksi, ya kita siap-siap bahwa apa yang menjadi target pemerintah, misalnya mendatangkan wisatawan bertambah setiap tahun itu, saya khawatir itu tidak akan tercapai, Mas. Dan itu akan berdampak nanti kepada industri pariwisata kita. Nah, jadi itu kemudian Pak Mas Gibran. Iya, ya, boleh Pak, dilanjut. Nah, kemudian nantinya apa yang terjadi kalau sampai ini nanti dilanjutkan? Yang pertama, dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi kita seperti ini aja, yang namanya minuman oplosan itu tetap masih ada gitu loh. Pada kondisi seperti ini, apalagi nanti memang ini betul-betul dilarang, wah itu pertama oplosan itu sesuatu nanti yang akan tersembunyi makin marak. Yang kedua adalah akan ada nanti produsen-produsen gelap yang memproduksi minuman seperti ini yang tidak sesuai standar pangan nantinya. Nah, kemudian yang ketiga adalah akan masuk yang namanya minuman-minuman selundupan, dan itu ilegal dan itu tidak membayar pajak. Nah, ini kan merugikan kita semuanya. Nah, dampak-dampak ini yang menurut hemat saya perlu sangat-sangat dipertimbangkan. Kami setuju kalau memang katakanlah dinaikkan dari sisi pengawasan dan pengendalian ini menjadi undang-undang, tapi jangan pelarangan, tapi mengarah kepada edukasi, yaitu RUU pengendalian dan pengawasan. Itu menurut hemat kami yang paling tepat. Gitu. Jadi payung hukum apa yang diperlukan? Kalau tadi Anda bilang bahwa untuk sanksi sudah ada diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Payung hukum seperti apa sih diharapkan oleh pengusaha begitu untuk bisa mengatur, ya salah satunya mungkin untuk edukasi dan juga segala macamnya? Ya, sebenarnya begini, makanya kami katakan tadi kan, ini kan nggak urgent sekali sebenarnya menurut hemat kami ya, menurut hemat kami. Karena yang saya katakan tadi, pemerintah kan sudah memberikan rambu-rambu. Sudah ada di KUHP ancamannya. Kemudian juga di peraturan presiden juga ada. Di peraturan perdagangan juga ada. Ini sebenarnya sudah cukup gitu loh. Nah, tapi kalau mau ditingkatkan lagi dalam level undang-undang, ya ayo kami dari pengusaha akan siap memberikan masukan, saran dan pandangan supaya yang pertama tadi itu saya katakan dari sisi kepastian berusaha dan investasi ini juga ada kepastian juga. Karena ini nanti menyangkut juga kepada calon-calon investor yang mau masuk, ya, yang udah puluhan tahun saja tiba-tiba dilarang, ya, apalagi yang baru mau masuk. Nah,